Di video kali ini kita akan latihan soal lanjutan P3K 2024 untuk formasi penata layanan operasional. Semoga sukses. Mari kita simak soal-soalnya. Soal pertama, dalam pengelolaan arsip di tempat kerja, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional adalah A. Menyimpan dokumen di tempat yang aman. B. Memisahkan dokumen berdasarkan tahun. C. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi dokumen. D. Membuang dokumen yang sudah tidak terpakai. Dan E. Membuat salinan dokumen secara digital. Adapun jawaban yang tepat adalah C. Mengidentifikasi dan mengklarifikasikan dokumen. Penjelasannya, identifikasi dan klarifikasi dokumen adalah langkah awal yang sangat penting dalam mengelola arsip. Ini bertujuan untuk menentukan kategori dokumen dan bagaimana dokumen tersebut akan disimpan dan dikelola. Soal kedua, saat mengatur jadwal rapat, apa yang harus diprioritaskan oleh penata layanan operasional? A. Lokasi rapat yang paling dekat dengan kantor. B. Ketersediaan waktu peserta rapat. C. Durasi rapat yang singkat. D. Menyediakan konsumsi yang cukup. E. Memastikan kehadiran pemimpin atau pimpinan tertinggi. Jawabannya adalah B. Ketersediaan waktu peserta rapat. Penjelasannya, ketersediaan waktu peserta rapat adalah prioritas utama agar rapat dapat berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh orang-orang yang relevan. Faktor lain seperti lokasi dan konsumsi juga penting, tetapi menyesuaikan jadwal peserta rapat adalah yang utama. Soal ketiga, apa langkah yang harus dilakukan penata layanan operasional jika terjadi gangguan teknis pada perangkat komputer di kantor? A. Segera memperbaiki sendiri meskipun tidak ahli. B. Melaporkan kepada atasan terlebih dahulu. C. Menghubungi teknisi IT perusahaan. D. Membiarkan perangkat hingga waktu luang tersedia. Dan E. Menggunakan perangkat lain tanpa melaporkan kerusakan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menghubungi teknisi IT perusahaan. Penjelasan, ketika terjadi gangguan teknis pada perangkat komputer, langkah yang tepat adalah menghubungi teknisi IT yang berkompeten agar perbaikan dapat dilakukan dengan benar dan perangkat kembali berfungsi dengan optimal. 4. Dalam mengelola inventaris kantor, apa yang harus dilakukan secara berkala oleh penata layanan operasional? A. Menambah stok barang meskipun belum diperlukan. B. Menghapus barang lama yang masih berfungsi. C. Melakukan pengecekan dan pendataan inventaris. D. Menjual inventaris lama untuk membeli yang baru. Dan E. Meminta semua staf untuk memeriksa inventaris pribadinya. Jawabannya yang tepat adalah C. Melakukan pengecekan dan pendataan inventaris. Pengecekan dan pendataan inventaris harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua barang yang ada masih dalam kondisi baik dan terkelola dengan baik, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait pembaruan inventaris. Soal kelima, bagaimana penata layanan operasional seharusnya menangani keluhan dari rekan kerja terkait fasilitas kantor yang tidak memadai? A. Mengabaikan keluhan itu. 2. Atau B. Memberitahukan rekan kerja bahwa tidak ada anggaran. Melaporkan keluhan tersebut ke bagian yang bertanggung jawab. D. Meminta rekan kerja untuk memperbaiki sendiri. E. Menunggu hingga fasilitas benar-benar rusak sebelum melaporkannya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Melaporkan keluhan tersebut ke bagian yang bertanggung jawab. Keluhan terkait fasilitas kantor harus segera dilaporkan ke bagian yang bertanggung jawab, seperti bagian pemeliharaan atau fasilitas, agar bisa segera ditangani dan tidak mengganggu operasional kerja. Soal ke-6, dalam membuat laporan kegiatan bulanan, apa yang harus diprioritaskan oleh penata layanan operasional? A. Menyertakan semua aktivitas tanpa filter. B. Menyajikan data yang tidak terlalu rinci. C. Mencatat semua kegiatan penting yang berdampak pada operasional. D. Mengurangi jumlah halaman laporan. E. Menunda penyelesaian laporan hingga akhir bulan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mencatat semua kegiatan penting yang berdampak pada operasional. Laporan kegiatan bulanan harus mencatat dan menyoroti aktivitas yang penting
serta berdampak pada operasional perusahaan sehingga manajemen dapat memahami perkembangan dan masalah yang terjadi. Soal ketujuh, apa yang perlu dilakukan penata layanan operasional saat menerima tamu yang datang ke kantor tanpa janji terlebih dahulu? A. Meminta tamu untuk kembali di lain hari. Memastikan tamu menunggu di ruang resepsionis. C. Melihat ketersediaan atasan dan mengatur jadwal yang tepat. D. Langsung mengizinkan tamu untuk bertemu dengan atasan. E. Meminta tamu untuk menghubungi bagian lain. Tentu saja jawaban yang tepat adalah C. Melihat ketersediaan atasan dan mengatur jadwal yang tepat. Penata layanan operasional harus memeriksa ketersediaan atasan dan mengatur waktu jadwal pertemuan yang tepat. Jika tidak memungkinkan saat itu, tamu bisa diberi opsi untuk kembali di waktu yang lain. Soal ke-8. Apa yang sebaiknya dilakukan penata layanan operasional untuk menjaga kebersihan dan kerapian area kerja? A. Mengandalkan petugas kebersihan setiap waktu, menunggu hingga atasan memberi instruksi. C. Mengingatkan semua staf untuk menjaga kebersihan pribadi dan area kerja. D. Hanya membersihkan area kerja pribadi saja. Dan E. Menyuruh staf lain untuk membersihkan ruangan bersama. Tentu saja jawaban yang tepat adalah C. Mengingatkan semua staf untuk menjaga kebersihan pribadi dan area kerja. Kebersihan dan kerapian area kerja adalah tanggung jawab bersama. Penata layanan operasional harus mengingatkan semua staf untuk menjaga kebersihan pribadi dan area kerja secara teratur. Soal ke-9. Bagaimana penata layanan operasional mengelola surat masuk yang penting dan mendesak? A. Menunda hingga atasan meminta. B. Menyimpan surat untuk dibaca nanti. C. Segera menyampaikan surat kepada atasan. D. Membuka surat dan memberikan keputusan sendiri. E. Mengabaikan surat jika tidak ada instruksi langsung. Jawaban yang tepat adalah C. Segera menyampaikan surat kepada atasan terkait. Surat yang penting dan mendesak harus segera disampaikan kepada atasan atau pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti secepat mungkin demi menjaga kelancaran operasional. Soal ke-10. Ketika memesan barang kebutuhan kantor, penata layanan operasional harus A. Memesan barang dalam jumlah besar tanpa memperhitungkan kebutuhan, menunggu barang habis terlebih dahulu, mengajukan permintaan barang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. D. Membeli barang dari pemasok tanpa meninjau kualitas. Dan E. Mengabaikan anggaran yang tersedia. Jawaban tepat adalah kembali C. Mengajukan permintaan barang terlebih dahulu sesuai dengan anggaran dan kebutuhan yang diperlukan. Pemesanan barang harus memperhatikan anggaran yang ada dan kebutuhan real kantor agar pengeluaran perusahaan tetap efisien dan barang yang dipesan tidak berlebihan. 5 soal terakhir. 11. Saat mengelola pertemuan besar, penata layanan operasional harus memastikan A. Semua peserta hadir tepat waktu. B. Tersedianya alat presentasi dan kebutuhan teknis lain. C. Waktu rapat diperpanjang. D. Mengurangi jumlah peserta. E. Mempersingkat agenda rapat tanpa pemberitahuan. Ya, tentu saja jawabannya adalah B. Tersedianya alat presentasi dan kebutuhan teknis lainnya di lokasi rapat. Sebelum pertemuan besar berlangsung, penata layanan operasional harus memastikan bahwa alat presentasi dan kebutuhan teknis seperti proyektor, mikrofon, dan dokumen lain tersedia dan berfungsi dengan baik. Soal ke-12. Jika terdapat keterlambatan dalam pengiriman barang kantor, apa yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Menunggu tanpa menindaklanjuti. B. Segera memesan barang dari pemasok lain. C. Menghubungi pemasok dan menanyakan alasan keterlambatan. D. Membatalkan pesanan tanpa memberitahu. Dan E. Membeli barang dari sumber tidak resmi. Jawabannya adalah C. Menghubungi pemasok dan menanyakan alasan keterlambatan. Penata layanan operasional harus proaktif dalam menangani keterlambatan pengiriman dengan menghubungi pemasok untuk mengetahui alasan keterlambatan dan memastikan barang tiba sesuai kebutuhan. 13. Apa yang harus dilakukan PLO saat menyusun anggaran tahunan operasional kantor? A. Menggunakan anggaran tahun sebelumnya tanpa perubahan. B. Mengurangi semua anggaran tanpa alasan. C. Menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan perencanaan tahun depan. D. Meminta tambahan anggaran tanpa tinjauan.
dan E mengabaikan kebutuhan kecil yang tidak mendesak. Tentu saja jawabannya adalah C. Menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan perencanaan tahun depan. Anggaran tahunan harus disusun berdasarkan kebutuhan operasional yang diperkirakan untuk tahun depan, dengan memperhatikan pengeluaran yang sudah terjadi di tahun sebelumnya dan menyesuaikannya kembali. Soal 14. Dalam menyusun laporan harian, apa yang sebaiknya dicatat oleh PLO? A. Semua aktivitas tanpa pengecualian. Hanya kegiatan yang rutin. C. Kegiatan utama dan kejadian penting dalam operasional. D. Hanya masalah yang muncul. Dan E. Kegiatan yang bersifat pribadi. Tentu saja jawabannya sudah jelas, yaitu yang C. Kegiatan utama dan kejadian penting dalam operasional. Laporan harian harus mencakup kegiatan utama dan kejadian penting yang berdampak pada kelancaran operasional untuk memberikan gambaran lengkap dan akurat kepada atasan. Soal terakhir untuk bagian 2. Ketika menerima panggilan telepon untuk atasan, apa yang seharusnya dilakukan PLO? A. Menerima telepon tanpa mencatat pesan. B. Memberikan informasi tanpa meminta konfirmasi. C. Mencatat pesan dengan lengkap dan menyampaikan kepada atasan. D. Membiarkan telepon tidak terjawab. Dan E. Menerima telepon namun tidak memberikan informasi apapun. Sudah jelas sekali jawabannya adalah C. Mencatat pesan dengan lengkap dan menyampaikannya kepada atasan. Penjelasan: jika menerima panggilan telepon untuk atasan, penata layanan operasional harus mencatat pesan dengan lengkap dan menyampaikan kepada atasan secara cepat dan tepat agar informasi yang diterima tidak terlewat. Semoga sukses. Kita akan lanjutkan pada soal berikutnya di video yang lain. Sampai jumpa.